Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi, yang beranggotakan Muhammad Akbar, Teguh Panca Arianto, Dery Badrussalam, Feby Febrianti, Selvia Elian, dan Revita Yustiani. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan telah usang dikenal menjadi bagian pada nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai tadi dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI dalam tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi jauh sebelum disahkan, nilai-nilai Pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia semenjak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia sebagai sebuah negara di mana nilai-nilai tadi berupa nilai-nilai tata cara istiadat, kebudayaan, serta religius. Nilai-nilai yang terdapat itu diambil dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang dijadikan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Negara itu sendiri ya. Setelah puluhan tahun lahirnya Pancasila, berdasarkan tahun 1945 sampai saat ini negara mengalami pengembangan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya era globalisasi mengakibatkan bangsa hampir tidak mempunyai batas. Dampak baik dan buruknya globalisasi, kondisi bangsa saat ini mencerminkan adanya penyimpangan berdasarkan keberlangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap bisa menghayati dan mengamalkannya. Dan intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga sebagai panduan bangsa Indonesia sepanjang masa. Jadi, walaupun ada era globalisasi, kita sebagai rakyat Indonesia jangan terpengaruh oleh hal-hal yang buruknya gitu. Justru kita harus tetap meluhurkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Teguh Panca Arianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada sumber historis Pancasila. Nilai ideal Pancasila sudah ada bagian dalam adat istiadat, kebudayaan, dan aliran yang bertumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, ketuhanan sudah terdapat pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi legalisasi tentang adanya Tuhan sudah diakui. Terus, Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Contohnya ada era prakemerdekaan, diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9. Selain mempelajari masalah dasar negara, panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada Kongres tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Akbar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Era Orde Lama. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial budaya berpusat di dalam suasana tradisional, dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengalaman Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan.
Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dari struktur yang berbeda-beda. Indonesia mulai mendapat tantangan pakai munculnya upaya untuk mengganti Pancasila seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI. Selain itu, terdapat juga DI-DI yang ingin mendirikan negara berlandaskan ajaran Islam. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal yang tidak dapat menjamin kestabilan pemerintah pada periode ini. Pendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Pemesta yang ingin melepaskan dari NKRI pada periode tahun 1956 kait tambah 1965 dikenal sebagai demokrasi terpemimpin. Pada masa itu juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam yang menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada tahun 1960-an. Sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Era Orde Baru. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagian pemerintah untuk semakin mencapkan kewibawaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat. Dari rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganja. Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Selvia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini ada era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform. Sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang memformat ulang, membereskan ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk mulanya sesuai tambah nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Selanjutnya ada penerapan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Yang ke-1, wawasan moral. Wawasan moral merupakan salah satu aspek dari pendidikan karakter yang dapat mengetahui pemahaman siswa mengenai narkotika. Siswa yang positif mengkonsumsi narkotika belum memiliki moral knowing yang baik. A. Kesadaran moral. Kesadaran moral merupakan yang perlu ada dalam karakter siswa untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh siswa itu keputusan yang benar atau salah. Selanjutnya ada B, wawasan nilai moral, growing moral values, mengetahui nilai-nilai moral. C, kemampuan mengambil pandangan orang lain. D, penalaran moral. Di sini ada penilaian sosial dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, E, mengambil keputusan pemahaman diri. Dan yang ke-1 ada perasaan moral. A, kata hati atau nurani, yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan mana yang benar. Dan kata hati nurani, yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan jahat dan mana yang menyetujui atau menyalahkan perbuatannya. B. Harapan diri sendiri. C. Merasakan diri orang lain. D. Cinta kebaikan. E. Kontrol diri. F. Merasakan diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, perilaku moral. Di sini ada A, kompetensi, B, kemauan, C, kebiasaan. Guys,
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Revita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Seperti wujud loyalitas yang diharapkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Tanhana Dharma Mangwa. Loyalitas pada bangsa dan negara Indonesia, rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan generasi muda dibagi dalam usia persiapan masuk dunia kerja, yaitu antara usia 15 sampai 40 tahun. Sedangkan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu tentang kepemudaan. Yang pasal 7 itu dikemukakan pelayanan kepemudaan. Sedangkan yang pasal 8 itu disebutkan bahwa strategi pelayanan instrumen indeks ketahanan ideologi Pancasila atau yang sering disebut IKIP. IKIP secara khusus didesain untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. Selain itu, IKIP juga bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai potensi pelemahan ideologi Pancasila. IKIP sangat dibutuhkan di Indonesia di tengah-tengah berkecamukannya proxy war di dunia. Ancaman terhadap ideologi tersebut dikemas melalui berbagai macam isu, yang contohnya itu kayak demokratis, HAM, kayak gitu. Terus seperti halnya di Indonesia yang masih sering dilanda konflik disintegrasi. Persatuan yang dibutuhkan dalam ideologi nasional akan diuraikan dan dirincikan sesuai dengan tatanan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang misalnya yang pertama itu tentang nilai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme atau sosialisme, sekularisme, terus teokrasi dan liberalisme. Terus yang kedua itu tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab versus fundamentalisme dan seketarian. Sila kedua ini antara lain mengandung nilai pengakuan atas hakikat kodrat manusia yang baik. Terus tantangan aktualisasi nilai sila kedua adalah pengakuan atas hak asasi manusia. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan, dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Dery. Kepada Dery, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan globalisasi dengan segala risiko yang ditimbulkannya bagi bangsa Indonesia semestinya memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu, tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara harus dihadapi saat ini adalah sebagaimana tindak kekuasaan dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila. Sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia, Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai moralitas sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian materi yang kami paparkan. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.